Seandainya mesti beli oleh-oleh, dia beli oleh-olehnya di. Izin stage ya Pak. Ini saya mau respon sekarang ini lagi liar banget seperaturan yang dilakukan Meperindak tentang oleh-oleh atau barang masuk lewat penerbangan atau penumpang ya yang dari luar negeri. Pak, ini maksudnya opo toh Pak ya. Sebenarnya saya tahulah menangkap ya untuk menghindarkan supaya tidak terlalu banyak barang-barang impor masuk ke Indonesia tanpa pajak atau terlalu banyak barang-barang impor beredar di Indonesia. Kira-kira tujuannya itu ya Pak. Pak, sebenarnya eh, itu yang dibawa-bawa sama orang lewat just tip atau lewat bagasi kan kita dibatasi ya 25 20 sampai 30 kilo atau perorangan $500. Sebenarnya kan peraturan sudah kuat, Pak. Ya, laksanakan aja dong aturan itu. Masa sih kita oleh-oleh dibatasi hanya 5 lembar baju baru, sepatu juga maksimal 2. Aneh nggak sih Pak? Itu nggak seberapa loh Pak, oleh-oleh itu mengganggu perekonomian di Indonesia dengan analisa saya ya. Saya 20 tahun menjadi pedagang dari Guangzhou ke Indonesia Pak. Dengan mata saya sendiri sering melihat ya, peraturan-peraturan yang kalian buat itu sebenarnya menguntungkan oknum-oknum di bandara untuk menjadi posisi tawar. Ya kan, untuk nekan-nekan Pak, udahlah ya. Jangan kalian buat peraturan ini untuk sebenarnya menguntungkan mereka-mereka itu Pak. Sering loh Pak saya melihat banyak penyelesaian-penyelesaian yang terjadi ya tidak menguntungkan pemerintah. Nah, hal yang kedua Pak, kalau memang tujuannya untuk membatasi impor supaya tidak merajalela, ini Pak masukan saya ya. Itu banyak loh Pak barang-barang yang dijual online itu. Barang itu dari mana? Udah bayar pajak belum? Pak, saya juga suruh Bapak nih, pergi nih Pak ke pusat-pusat perdagangan. Di WTC sana saya udah pernah. Iya, udah pernah ya Pak, saya angkat juga berita ini ya, bahwa di WTC Mangga 2 banyak loh Pak orang-orang Cungko, orang asing itu jualan di sana. Mereka yang punya usaha itu Pak, itu satu. Udah pernah nggak di follow up? Ya, hal yang kedua Pak, banyak juga Pak gudang-gudang besar itu barang impor Pak, dimiliki orang-orang asing Pak. Tolong dong bea cukai bekerja, jangan yang remah-remah diurusin, oleh-oleh yang diurusin bagasi kita itu nggak pengaruh Pak untuk dalam hal perdagangan impor. Dan lucunya si Menteri Perdagangan berani-beraninya lagi membawa-bawa nama orang Tanah Abang. Pak, kalau kerja itu harus benar ya. Dan anehnya lagi, inilah kalau politikus-politikus masuk di kementerian, nggak mengerti gitu ya. Sudah berkali-kali kita meresahkan bahwa banyak orang-orang asing yang ilegal, artinya visanya visa turis, berusaha atau berdagang di Indonesia. Fokus aja ya Pak ke sana. Jangan urusin lah barang-barang yang sifatnya ya oleh-oleh tersebut. Kan kasihan Pak, kita kan mau jalan-jalan ke luar negeri, masa tutup mata Pak? Kita ini kan suka berbagi Pak. Kalau datang kita ke luar negeri maunya bawa oleh-oleh lah buat keluarga. Benar, saya nggak dusta. Saya nggak bohong, banyak memang justiper yang masuk ke Indonesia bawa berbal-bal barang. Pertanyaannya yang itulah yang kelihatan tangkap-tangkapin, bukan yang mereka-mereka turis-turis yang bawa oleh-oleh beneran. Ya, saya kira jangan yang satu tikus masuk semua orang dipermasalahkan, Pak. Benar, Pak, kerjanya di lapangan. Kalau perlu, Pak, Bapak nyamar nih ya, nyamar jadi pedagang dari Guangzhou Pak. Itu banyak loh Pak oknum-oknum pakai pakai aturan-aturan sebenarnya untuk menekan. Ya, saya kira informasi ini bermanfaat ya Pak Sandiago dan Menteri Perdagangan juga. Jangan pura-pura nggak tahu, tapi sebenarnya tahu. Jangan sibuk mau viral-viral aja kalian. Ya, saya kira begitu ya.